Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kalau kita lihat peta ya, ini ke depan ini pergerakan Yusuf Mansur itu akan seperti apa. Dalam beberapa tahun terakhir, Yusuf Mansur itu pasti sudah terjepit. Dia untuk mengembangkan jurus-jurus barunya untuk mendapatkan uang dari masyarakat itu akan sulit. Karena cerita-ceritanya sudah dianggap sebagai cerita omong kosong dan penuh dengan tipu daya untuk mendapatkan uang. Sekarang kita akan lihat ternyata yang sedang dan sudah dihukum masyarakat itu bukan hanya Yusuf Mansur, tetapi juga kiai-kiai yang tidak jelas sikapnya di dalam membicarakan atau di dalam membahas tentang agama Islam. Seperti kita lihat sekarang ini di Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ke depan ada dua kelompok yang akan berat untuk berkembang dan bergerak. Yang pertama yaitu apa yang disebut orang dengan kaum Baklawi atau para habaib, yang di Jawa Barat selama ini dia seperti membuat kerajaan. Dia bisa menyerang siapa saja, menuding siapa saja, menyampaikan ajaran-ajaran sesat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara ajaran Baklawi itu yang membuat orang sakit hati itu adalah misalnya seorang habib, ya kan, walaupun dia melakukan maksiat itu tidak akan diazab nanti di hari kiamat karena dalam dirinya ada darah Rasulullah. Yang kedua, yang juga orang sakit hati lagi itu mendengarnya adalah seseorang yang non-Baklawi yang menikahi Syarifah, ya kan? Betapapun dia taat dan mengikuti Rasulullah, nanti di hari akhirat nanti dia akan disuruh mengembalikan keperawanan Syarifah. Kalau tidak, dia tidak akan masuk surga. Nah, yang seperti ini membuat masyarakat, katakanlah kita sebut orang pribumi gitu, sudah sakit hati. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berisikan persamaan, menghapus sifat rasisme, tapi di tangan para Baklawi ini justru dia bertengger di atas singgasana rasisme yang jelas saja sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang paling utama nanti yang akan melawan kelompok Baklawi ini tentu saja pemerintah resmi Jawa Barat, Bapak atau Kang Deddy Mulyadi. Di dalam Pilgub kemarin secara mutlak dia memenangkan kursi gubernur, mengalahkan lawan-lawannya, dan kekuasaannya sebagai gubernur Jawa Barat sudah dikukuhkan dalam keputusan KPU dan hanya tinggal menunggu waktu untuk pelantikan. Nah, di dalam kebijakan Deddy Mulyadi ini jelas dia akan memerangi kelompok yang tidak rasional ini, yang merusak sendi-sendi masyarakat dan merusak kerukunan beragama yang telah terjadi di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, bersama Yusuf Mansur, karena di mana kaum Baklawi ini bisa bertahta, di belakangnya biasanya diikuti oleh Yusuf Mansur. Kenapa begitu? Karena cerita-cerita aneh dari Habib tadi itu biasanya juga dielaborasi oleh Yusuf Mansur. Kalau Habib misalnya nih bercerita tentang betapa yang masuk surga itu adalah dari keturunan Rasulullah, yang lain-lain itu nanti masuk surganya. Rasulullah dan keturunannya. Oleh Yusuf Mansur nanti juga dirubah ajaran itu, dia dan ibunya. Ibunya nanti dengan gampang berjumpa dengan Aisyah, dengan Khadijah dan Aisyah. Oh, itu udah sering dia sebut gitu. Ini juga membuat masyarakat di bawah itu berpikir dan mulai membantah gitu.
Jadi di mana Ba'lawi nanti akan tergusur, di sana juga Yusuf Mansur akan menggali kuburannya. Yang ketiga, yang juga sama dengan Yusuf Mansur ini adalah yaitu kiai-kiai yang kita kenal itu para mukibin. Bahasa selengnya mukibin. Yaitu mereka yang membabi buta, ya, memuja kaum Ba'lawi. Ini nggak pakai dalil, nggak pakai apa, pokoknya disuruh membeli sorbannya dia akan beli. Disuruh membayar bekas jigongnya juga akan dia bayar. Sikat gigi para habaib ini juga akan dia lelang dan dibeli. Lalu dicaci maki oleh Habib, dia senang. Nah, ini nanti juga akan tempatnya di Jawa Barat yang kita tahu beberapa waktu juga akan susah gitu. Ada seorang ini ya yang telah mulai dihukum oleh masyarakat sekarang ini. Semenjak munculnya perlawanan Wali Songo Indonesia, itu Habib tidak lagi leluasa. Dan masyarakat yang selama ini telah mendewa-dewakannya sekarang ini mulai berpaling. Karena itu salah satu bentuk hukuman para kiai-kiai ini apa? Kiai-kiai yang sifatnya nggak jelas gitu. Ditanya orang, bagaimana Pak Kiai? Benar nggak kalau para Habib itu ada yang Isra Mi'raj atau Mi'raj ke langit itu dalam semalam itu bisa 70 kali. Benar nggak itu? Kiai ditanya begini nggak sanggup dia menjawab. Dia nggak sanggup bilang ya kan? Karena dia takut akan kehilangan pengikut. Dia juga nggak sanggup bilang bohong, itu nggak sanggup juga dia. Karena dia nggak sanggup berhadapan dengan kaum habaib ini atau dengan kaum Ba'lawi ini. Nah, kiai-kiai begini juga telah dihukum oleh masyarakat. Salah satu bentuk hukumannya adalah donasi tetap ke pondoknya itu telah terputus atau telah berkurang secara drastis. Itu yang terjadi sekarang. Dia walaupun teriak-teriak gitu, dengan sorban 4 lapis, itu masyarakat sekarang ini sudah nggak mau. Dia akan tanya dulu nih, Kiai Wali Songo apa pendapatnya nih? Kata Kiai Wali Songo, tidak benar itu para Habib zuriat Rasul, tidak benar mereka itu cucu Rasul. Udah, kiai-kiai yang sebelumnya muja-muja para Habib ini gawat dia. Dan Yusuf Mansur pun juga dihukum. Salah satu bentuk hukumannya di daerah Jawa Barat itu yang kita lihat adalah warung stick and shake-nya itu banyak yang sepi, bahkan nyaris gulung tikar. Coba aja lihat di kota Cirebon misalnya, sepi dia. Menurut cerita kawan-kawan di daerah lain di Jawa Barat itu juga mulai dihukum gitu. Orang tidak lagi datang untuk berbelanja atau menikmati sebagai pelanggan di warung stick and shake-nya itu. Ini adalah salah satu bentuk hukuman. Dan nanti kalau pemerintahan Jawa Barat ini sudah dilantik, maka kita kira perlawanan terhadap Ba'lawi ini akan lebih masif gitu. Karena mereka ini cenderung memperbodoh masyarakat dengan cerita-cerita palsu. Nah, Yusuf Mansur juga begitu. Dia memperdaya masyarakat untuk mendapatkan uang. Jadi nanti dia nggak akan bisa lagi ceramah, ibu-ibu pingin cantik nggak? Pingin, ya sebut aja zikirnya ya cantik, ya cantik. Pingin kencang nggak? Sebutnya ya cantik, ya kencang, ya kencang. Bapak-bapak pingin keras nggak? Ya keras, ya keras, ya panjang. Itu doa, zikir yang diajarkannya. Itu kan penuh dengan kebodohan itu. Nanti nggak akan boleh lagi mungkin seperti itu. Dan peluangnya semakin sempit. Karena di mana para Ba'lawi ini digusur, di sana juga tempatnya tertutup buat Yusuf Mansur. Jadi minggu lalu saya berjalan atau berkunjung ke Cirebon itu, terlihat di sana loyalitas masyarakat pribumi itu adalah kepada kiai-kiai keturunan para Wali Songo. Adapun Ba'lawi ini mereka sudah merasakan nggak layak untuk diikuti.
Nah, di belakang Baklawi ini ada Yusuf Mansur yang biasa mengiringi dengan cerita yang tidak kalah palsunya, lalu diiringi dengan membangun usaha yang terkenal itu adalah warung steak and shake. Nah, sekarang warung steak and shake itu secara pelan-pelan juga diboykot. Orang nggak mau datang lagi. Itu adalah salah satu bentuk hukuman karena dia menyebarkan cerita Islam dalam versi bohong dan palsu, gitu. Islam dalam wajah tipu-tipu, gitu. Jadi mari kita lihat ya, perkembangannya akan semakin nyata nanti setelah Gubernur Jawa Barat secara definitif dilantik dan mulai bekerja. Programnya adalah tidak akan memberi tempat kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kemajuan. Di antaranya yang paling menonjol itu adalah para Habib dan Yusuf Mansur. Ya, kita kira ke depan ini yang akan dibantu oleh pemerintah dan masyarakat itu adalah yang tergolong dalam kiai-kiai dalam perlawanan Wali Songo Indonesia. Kita doakan supaya kelompok ini bisa menerangi masyarakat dan memadamkan cahaya para pembohong, penipu, yaitu para Baklawi dan Yusuf Mansur beserta kroninya, kiai-kiai yang sikapnya tidak pernah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.